Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United terus bersiap menyambut 2021-2022. Setelah mulai berlatih, pasukan Ole Gunnar Solskjaer bakal menjalani pramusim. Namun ada yang berbeda dengan aktivitas tahun-tahun sebelumnya. The Red Devils hanya melakukan pramusim di Inggris saja. Tahun lalu, MU tidak bisa menggelar pramusim karena jadwal kompetisi padat akibat pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya mereka berkeliling dunia. Perjalanan tersebut masih belum memungkinkan karena krisis kesehatan global. Namun kondisi sudah perlahan menuju normal, maka tim bisa menggelar pramusim. Jadwal pramusim tahun ini telah direncanakan dengan mempertimbangkan pembatasan perjalanan saat ini, sambil memberikan persiapan terbaik bagi Ole Gunnar Solskjaer dan para pemain untuk musim baru, ungkap Chief Operating Officer MU Colette Rowe. Memainkan 2 pertandingan pramusim di Old Trafford juga akan memberi kami kesempatan untuk menyambut para penggemar kembali ke stadion, sambungnya dilansir situs resmi klub. Berikut ini adalah jadwalnya. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan ternyata tidak memiliki ketertarikan untuk merekrut striker haus gol mirip Tottenham Hotspur, Harry Kane, pada musim panas ini. Rumor transfer Harry Kane sepertinya bualan belaka. Pasalnya, Express kini mengklaim bahwa Manchester United rupanya tak tertarik untuk memboyong Harry Kane ke Old Trafford. Alasannya adalah karena Manchester United lebih memprioritaskan untuk memperkuat sektor lain pada jendela transfer musim panas ini, yakni posisi bek tengah dan gelandang tengah. Selain itu, Express juga menyebut bahwa kabar Manchester United siap melakukan pertukaran pemain demi mendapatkan Kane pada musim panas ini adalah kabar bohong belaka. Manchester United dikabarkan tidak melihat Eduardo Camavinga sebagai penandatanganan prioritas selama jendela transfer musim panas ini, meskipun ada spekulasi kuat seputar gelandang Rennes itu. Tim Setan Merah diyakini akan bertarung melawan Chelsea dan Real Madrid untuk mendapatkan pemain berusia 18 tahun yang telah membuat 82 penampilan di tim utama klubnya saat ini. Camavinga diduga akan tersedia dengan harga yang wajar musim panas ini. Rennes tidak akan mengambil resiko kehilangan dia dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir Juni mendatang. Menurut Manchester Evening News, pemain belia itu bukan pilihan yang disukai untuk lini tengah. Manchester United mengincar pemain lain di area tersebut. Camavinga yang tidak termasuk dalam skuad Prancis untuk Euro 2020 mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist dalam 39 penampilan di level klub selama kampanye 2020-2021. Manchester United telah menyetujui kesepakatan untuk Jadon Sancho dari Borussia Dortmund dan terus dikaitkan dengan bek tengah Real Madrid, Rafael Varane. Manchester United awalnya serius mendatangkan Rafael Varane dan Eduardo Camavinga, namun mereka diragukan bisa menyelesaikan transfer kedua pemain tersebut bersamaan di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan tersebut, transfer Camavinga dan Varane sulit dituntaskan bersama-sama karena dana transfer MU yang tidak cukup. Spekulasi masa depan Ilaix Moriba memasuki babak baru. Wonderkid Barcelona itu dilaporkan kini condong bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Moriba kecewa dengan Barcelona setelah ia dicampakkan Ronald Koeman. Ini terjadi baru-baru ini. Ronald Koeman memutuskan untuk tidak memasukkan Ilaix Moriba dalam skuad pramusim Barcelona. Langkah ini bisa diambil karena Moriba diberitakan masih ogah menekan kontrak baru di Barcelona, sehingga ia ditepikan sejenak dari skuad Barcelona. Menurut laporan tersebut, situasi Moriba saat ini ternyata diamati oleh Manchester United. Setan Merah diketahui sangat tertarik merekrut Moriba. Mereka menilai sang gelandang bisa menjadi gelandang top di masa depan.
Untuk itu, mereka mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Moriba di musim panas ini. Barcelona sendiri dinomorkan sudah pasrah jika harus berpisah dengan Moriba di musim panas ini. El Blaugrana dilaporkan akan menjual Moriba di kisaran angka 30 juta euro di musim panas ini. Manchester United atau MU kesal karena kemungkinan beresiko tertinggal dari rival berat Arsenal dalam perlombaan untuk mengontrak Ruben Neves. The Gunners dilaporkan sudah dalam pembicaraan tentang kepindahan pemain Wolves tersebut. Ruben Neves tampil gemilang sejak pindah ke Wolves dari Porto pada musim panas 2017. Setelah membantu mereka promosi di musim debutnya, pemain asal Portugal itu terus membuktikan dirinya sebagai pemain yang solid di Liga Inggris selama 3 tahun terakhir. Kepopuleran Ruben Neves di Molineux Stadium tampaknya sudah membuat masuk radar MU. Jurnalis Eurosport Dean Jones mengatakan bahwa Setan Merah sedang dalam diskusi tentang kepindahan pemain berusia 24 tahun itu. Manchester United membutuhkan gelandang tengah baru musim panas ini untuk menggantikan Nemanja Matic yang menua dengan Paul Pogba juga di tahun terakhir kontraknya. Masuk akal bagi juara Inggris 20 kali itu untuk melihat calon tambahan di lini tengah. Namun, Ole Gunnar Solskjaer mungkin sekarang perlu menambahkan dengan cepat karena Arsenal tampaknya telah mencuri kesempatan mereka dalam mengejar Ruben Neves. Sesuai laporan tersebut, London Utara sudah mulai bernegosiasi dengan Wolves mengenai kepindahan musim panas untuk mantan pemain FC Porto itu. Timnas Inggris dibungkam Timnas Italia di final Euro 2020 dan gagal menjadi juara. Nama dua klub Inggris, Manchester United dan Arsenal, sempat trending di media sosial menyusul kekalahan The Three Lions. Italia dan Inggris bermain seri 1-1 di Wembley hingga habis waktu normal. Sampai akhir extra time pun skor tetap tidak berubah. Adu penalti lantas digelar dan Inggris kalah 2-3. Luke Shaw yang membawa Inggris unggul di menit kedua adalah pemain Manchester United. Di adu penalti, hanya dua penendang pertama Inggris yang sukses mencetak gol, yakni Harry Kane dan Harry Maguire, klub Manchester United. Setelah itu, Marcus Rashford yaitu pemain Manchester United, Jadon Sancho segera gabung Man United, dan Bukayo Saka klubnya Arsenal berturut-turut gagal membobol gawang Gianluigi Donnarumma. Kegagalan Saka cukup disorot karena dia adalah algojo kelima yang sangat menentukan. Performa mengagumkan Giovanni Di Lorenzo bersama timnas Italia di Euro 2020 membuat MU kepincut. Setan Merah dikabarkan tertarik untuk memberikan penawaran kepada Napoli untuk bisa melabuhkan sang pemain musim panas ini. Di Lorenzo menjadi salah satu penampil yang impresif sejauh ini untuk Gli Azzurri. Pertahanan Italia begitu solid dan membantu mereka melaju hingga babak final Euro 2020. Di Lorenzo juga selalu menjadi pilihan utama Roberto Mancini di pos fullback kanan. Menurut informasi yang dikutip dari 442, United sudah menyiapkan mahar sebesar 17 juta pound sterling untuk memboyong sang pemain. Selepas Piala Eropa, pihak United bakal menggelar pembicaraan dengan Napoli terkait transfer sang pemain. Sebenarnya incaran utama MU untuk pos bek kanan adalah Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Namun Atletico saat ini masih bersikeras untuk mempertahankan pemainnya tersebut. Terbaru, United juga menolak untuk memenuhi permintaan uang transfer sang pemain. Legenda Manchester United Paul Ince yakin karir Jadon Sancho bakal cemerlang di Old Trafford. Setelah Euro 2020, Ince menganggap anak muda Inggris itu sekarang menjadi menuai keuntungan. Lebih mudah untuk memulai ketika Anda telah bermain di turnamen musim panas, kata Ince yang bermain 53 kali untuk timnas Inggris. Lebih sulit untuk berhenti pada akhir Mei dengan 2 atau 3 bulan sebelum musim dimulai. Fakta bahwa dia sekarang bermain untuk Inggris dan bermain dengan baik berarti semuanya hanya menjadi satu. Pada saat Euro selesai, itu hampir langsung menuju pramusim. Sebagai pemain muda, dia akan belajar dengan pemain terbaik dan mengambil banyak hal. Untuk itulah para pemain berpengalaman ada di sana. Mereka akan menunjukkan kepadanya bagaimana meningkatkannya. Tidak ada yang mengharapkan dia menjadi artikel yang sudah selesai. Dia adalah anak muda yang sedang mempelajari keahliannya, tegas ex-gelandang MU itu.
Manchester United resmi menggait Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Negosiasi berjalan alot sejak musim panas tahun lalu. Namun, kesepakatan akhirnya tercapai di masa sang penyerang sayap membela timnas Inggris di pentas Euro 2020. Untuk mendapatkan Jadon Sancho, MU harus merogoh koceknya dalam-dalam. Sayatan Merah membayar 90 juta euro kepada Borussia Dortmund, termasuk bonus dan lain-lain. Pemain berusia 21 tahun itu secara resmi akan pindah ke Old Trafford setelah Euro 2020. Kedatangan Sancho diharapkan bisa semakin memperkuat lini depan MU. Pekan ini akan menjadi pekan yang krusial bagi Manchester United. Gelandang mereka Paul Pogba akan memutuskan apakah ia akan bertahan atau pergi dari Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, agen Pogba, Mino Raiola, saat ini sedang berbicara dengan Paris Saint-Germain dan MU. MU sudah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak untuk Paul Pogba. Mereka sudah menyediakan draft kontrak baru Pogba kepada Raiola. Di sisi lain, PSG juga intens berkomunikasi dengan Raiola. Mereka juga sudah mengajukan tawaran untuk sang gelandang. Menurut laporan itu, Pogba dan Raiola akan duduk bersama pada pekan ini. Mereka akan mengevaluasi tawaran dari MU dan Paris Saint-Germain. Mereka akan mencoba mencari opsi terbaik untuk masa depan sang gelandang. Jika tidak ada halangan, Pogba dan sang agen akan mengumumkan masa depan sang pemain di akhir pekan ini. Pogba sendiri saat ini tengah berlibur di Amerika Serikat. Ia baru kembali berlatih bersama tim utama MU di akhir bulan nanti. Manchester United dikabarkan sudah mendapatkan izin pendekatan pribadi terhadap Rafael Varane. Kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pribadi sebelum akhirnya Manchester United harus bicara dengan Real Madrid. Menurut Sky Sport, Varane siap meninggalkan Real Madrid andai bisa mencapai kesepakatan dengan klub baru entah MU atau PSG. MU diduga memilih bertindak berhati-hati. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan tahun 2015 lalu ketika dikabarkan bakal merekrut Sergio Ramos, tapi ternyata hanya mau digunakan sebagai pancingan untuk kontrak baru Ramos di Real Madrid. Rafael Varane masih terikat kontrak 1 tahun lagi di Madrid. MU melihat ini sebagai celah untuk menurunkan harga jual bek Prancis tersebut, mengingat Varane bisa didapatkan dengan gratis tahun depan. Rafael Varane adalah salah satu opsi bek tengah yang dibidik MU musim panas ini. Sebelumnya ada nama Pau Torres yang juga disebut-sebut. Kedatangan Rafael Varane akan membuat skuad MU lebih komplit. Dia bakal membentuk duet tangguh bersama Harry Maguire. Modal MU untuk jadi juara semakin besar.